Halo sahabat Semansa, jumpa lagi bersama saya Baska di ChipSpeak, Semansa Promote Empowerment and Knowledge. Teman-teman, pada kesempatan kali ini nih, kita kedatangan bintang tamu yang merupakan salah satu siswa SMA Negeri 1 Singaraja yang pastinya sangat berprestasi. Bintang tamu kita kali ini merupakan calon kandidat penerima beasiswa KLIS. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu beasiswa KLIS? Nggak tahu kan? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita sambut bintang tamu kita untuk menjelaskan apa itu beasiswa KLIS. Inilah dia, Rama Kaliana. Halo Baska. Halo Rama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Made Rama Kalnarehan, akrab dipanggil Rama. Jadi aku merupakan calon peserta penerima beasiswa KLIS tahun 2023-2024 dan aku juga peserta OSNP Geografi tahun 2022. Oke, Rama. Bisa jelasin nggak sih ke teman-teman yang lagi nonton nih, biar mereka juga tahu apa sih itu beasiswa KLIS? Oke Baska, dan teman-teman, jadi KLIS itu merupakan panjangan dari Kennedy Lugar Exchange and Study, di mana KLIS ini merupakan program beasiswa penuh dari US Department of State kepada siswa SMA dari negara mayoritas Muslim untuk tinggal di Amerika Serikat dan belajar di sana secara langsung. Tujuan dari beasiswa KLIS ini merupakan untuk menjembatani hubungan antara warga Amerika Serikat dengan warga Indonesia dan negara Muslim. Oke, bagus banget ya tujuan dari beasiswa ini. Oke Ramas, tapi ngomong-ngomong tentang beasiswa nih, nggak mungkin dong kita tahu, oh beasiswa ini ada nih. Tentunya kita pasti bakal cari tahu dong sebelumnya, maka dari itu kita bisa tahu, oh ternyata ada loh beasiswa yang kayak gini nih, kayak gini. Nah, bisa dijelasin nggak sih kenapa kok Rama bisa tahu kalau ada beasiswa KLIS ini? Sebenarnya pertama kali aku tahu beasiswa ini tuh udah lama, sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu. Itu ketika aku kelas 2 atau kelas 3 SMP. Jadi aku waktu itu sedang scroll sosial media, itu scroll Instagramnya Humas Mansa. Di sana tuh aku ngelihat postingan kakak cewek itu pakai dress graduation kayak ala Amerika gitu loh Baska. Jadi setelah itu aku penasaran gitu. Kenapa sih kakak ini pakai baju ini gitu. Jadi setelah aku cari info lebih lanjut, ternyata kakak ini sudah menyelesaikan studinya di Amerika Serikat mengikuti program KLIS ini. Jadi setelah itu aku mulai cari info-info selanjutnya tentang beasiswa KLIS ini dan aku dapatkan itu, dan pada seperti itu aku menjadi motivasi aku untuk ikut program ini. Oke teman-teman, keren banget ya, Rama itu punya rasa penasaran hanya karena melihat seorang perempuan ya yang berada di postingan Humas Mansa yang menggunakan gaun graduation seperti di US. Nah, Rama ini keren banget motivasinya ya. Dia cuma ngelihat perempuan menggunakan gaun, terus dia cari tahu lanjut kenapa sih dia menggunakan gaun itu, dan akhirnya dia tahu bahwa kakak itu merupakan penerima beasiswa KLIS. Dari itu dia punya motivasi untuk nantinya dia bisa menerima dan ingin mendapatkan beasiswa KLIS ini, hingga sekarang dia telah menjadi calon kandidat penerima beasiswa KLIS. Nah, Rama, untuk menjadi calon kandidat penerima beasiswa KLIS ini tentunya dong ada tahapan-tahapan kayak pendaftaran atau pengiriman administrasi ya untuk bisa menjadi calon kandidat ini. Bisa nggak sih kasih tahu ke teman-teman kita nih, apa aja sih tahapan-tahapan yang udah Rama lewatin sampai sekarang udah bisa jadi calon kandidat penerimanya? Oke, sedikit cerita dulu. Jadi tahun lalu aku juga sempat mendaftar beasiswa ini, namun aku tuh nggak bisa karena umur aku tuh belum cukup. Dan pada tahun ini 2022 aku mendaftar beasiswa ini, dan tahap pertama itu yaitu seleksi berkas, di mana aku tuh mengumpulkan berkas-berkas data pribadi aku, juga surat rekomendasi dari sekolah, teman lingkungan, dan juga setelah itu aku asuhan lolos pada tahap tersebut. Aku mengikuti seleksi interview, di mana pada tahap interview itu dibagi menjadi 2, yaitu ada tahap seleksi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana pada saat seleksi bahasa Indonesia ini lebih mengetes kepribadian kita yang kurasa, dan bahasa Inggris itu ngetes kayak kemampuan bahasa Inggris kita. Tes interview ini juga menurut aku sangat kasual gitu, jadi kayak kita ngobrol biasa gitu.
Jadi ya semoga aku juga lolos pada tahap itu. Selanjutnya adalah tes dinamika kelompok. Tes dinamika kelompok ini merupakan tes menurut aku yang paling menarik karena tes ini tuh dilaksanakan secara offline, di mana aku tuh ke Denpasar, ke SMA Tunas Daud. Di sana tuh aku temu teman-teman baru yang lolos juga dari seleksi interview ini. Setelah sana tuh kita tuh disatuin dalam satu ruangan, di mana dikasih satu permasalahan. Kita disuruh mencari solusi dari permasalahan tersebut dan mempresentasikannya kepada para juri. Oke Rama. Jadi tadi kan Rama sempat bilang tuh kalau Rama sempat gagal ngedapetin atau gagal daftar ya gara-gara kurangnya umur Rama. Nah saat itu Rama umur berapa sih? Seingat aku masih umur 14 atau sekitar 15 dulu. Oh. Jadi aku kayak kurang 2 bulan aja gitu ngedaftaran. Tapi itu bikin Rama ngedown gitu gak sih? Ya aku sempet down gitu sih karena kayak kesempatan pertama aku udah hangus gitu sia-sia karena umur aku gitu. Tapi aku kayak jadi itu motivasi untuk ke depannya tahun 2022 tuh aku harus lebih maksimal gitu. Oke, tapi tercapai ya sampai sekarang ya? Ya sungguh tercapai sih. Tapi Rama sebelum Rama ikut interview terus tuh kayak tadi kan ke Denpasar katanya ikut apa tadi? Dinamika kelompok. Oh dinamika kelompok. Itu tuh ada nggak sih kayak apa ya rasa overthinking gitu? Ih nanti gini nggak ya? Aku bisa nggak ya lolos kayak gitu? Rasa overthinking tuh mungkin selalu ya karena kayak kita tuh kayak digantung harapan gitu, kayak kita takut kayak harapannya tuh kayak nggak terjadi gitu, nggak mimpi kita tuh nggak terjadi. Jadi ya aku kayak enjoy lah sama prosesnya gitu, nikmatin aja. Oke teman-teman gitu ya tips dari Rama kalau kalian overthinking ya udah jalin aja enjoy. Terus Rama tadi waktu perkenalan sempat nyinggung masalah OSN. Rama pernah jadi peserta OSN. Oh ya sempet pernah sih aku. Bisa kasih tahu nggak ke teman-teman nih yang lagi nonton apa sih itu OSN? Jadi OSN itu merupakan Olimpiade Sains Nasional, di mana OSN ini tuh dilombakan mesin dan bidang sains dan ekonomi, geografi. Dan pada saat itu aku mengikuti geografi. Pada bidang geografi ini kita itu bersaing dengan dari tingkat sekolah, provinsi, dan nasional. Oke, gimana berat nggak seleksinya? Seleksinya aku rasa karena menurut aku yang paling berat itu merupakan seleksi di provinsi karena aku rasa tuh yang dari hasil yang lolos itu cuma 2. Dari sekian kabupaten di Buleleng itu hanya 2 orang yang lolos ke nasional. Jadi menurut aku yang paling selektif itu menurut aku yang provinsi. Iya ya. Berarti Rama nggak lolos di tingkat provinsi? Iya, aku nggak lolos. Yang apa sih? Kan bisa dicoba lagi ya. Oke teman-teman kita berdoa semoga Rama kedepannya bisa ikut OSN lagi terus lolos sampai ke tingkat nasional. Astungkare. Nah terus Rama selama mengikuti OSN pastinya sama kayak tadi ya beasiswa itu kan ada persiapan. Apa sih persiapan selama mengikuti OSN ini? Persiapan OSN atau beasiswa nih Bas? OSN kan beasiswa udah tadi. Oke, jadi OSN jadi sebelumnya aku itu ikut ekstra kosmik, itu ekstra kurikuler dari Semansa, di mana ekstra ini mengumpulkan siswa-siswa yang memiliki keminatan lebih dalam bidang tertentu. Setelah itu aku dapat pengumuman nih kalau bakal ada seleksi sekolah, seleksi di tingkat sekolah. Aku tuh di sini tuh sebenarnya tuh kurangan materi, jadi aku cari di internet dan sosial media materi-materi tentang geografi. Setelah itu aku semua lolos dan ketika pertama kali pengumumannya dari sekolah itu kami peserta OSN itu OSNK dikumpulin oleh sekolah dan sekolah itu menanyakan tentang kita kayak apa aja keperluannya yang dibutuhin untuk pelatihannya, apa aja buku yang perlu dibeli atau bla bla bla. Dan sekolah itu sangat mendukung kita peserta OSN dan sekolah juga selalu memonitoring kita, jadi setiap minggu itu sekolah menanyakan bagaimana kesiapan kita mengikuti OSN-nya. Oke Rama, selain dukungan sekolah yang tadi Rama udah sebutin nih, ada nggak sih dukungan dari orang tua yang orang tua Rama berikan kepada Rama? Jadi sebelumnya aku kayak ngasih tau ke orang tua aku gitu, aku ikut OSN, jadi aku kayak perlu lebih fokus belajar gitu, jadi malam-malam kayak belajar gitu. Jadi orang tua aku tuh reaksinya gini, mereka tuh nggak ngasih tugas rumah kayak biasanya.
Jadi aku nggak perlu tugas rumah biasa, jadi kayak malam dan dari pulang sekolah sampai malam itu aku dikasih waktu untuk belajar gitu. Juga mereka juga menanyakan keperluan aku, misalnya perlu buku atau nggak perlu les apa gitu, Mas. Oke, teman-teman, jadi dapat disimpulin ya, untuk menjadi seorang siswa atau anak yang berprestasi itu dibutuhkan banyak dukungan, baik dari lingkungannya, dari pihak sekolah, maupun dari pihak keluarganya sendiri. Dengan itu, kita bisa berprestasi dan bisa fokus dalam bidang yang kita minati, dan mungkin bisa menjadi seperti Rama. Dan Rama pun dengan dukungan-dukungan itu bisa menjadi Rama yang sekarang, bener nggak Rama? Betul banget. Oke, terus Rama, selama Rama menjalani OSN, ada nggak sih kendala yang Rama rasa gitu? Yang bikin Rama, nggak bisa maksimal nih gara-gara ini gitu? Kendala mungkin aku susah untuk memposisikan diri aku, karena aku juga merupakan ikut organisasi. Jadi kadang aku sempat bingung kapan waktu untuk belajar sebagai peserta OSN, kapan juga aku harus tugas organisasi. Jadi untungnya setelah pengalaman tersebut aku belajar gimana cara bagi waktu lebih baik gitu. Oke, jadi Rama ini merupakan seorang yang mengikuti organisasi di sekolah juga. Kalau boleh tahu organisasi yang diikutin itu organisasi apa? Waktu OSN itu aku menjadi satuan petugas Satgas SMA 1 Singaraja tahun 2021-22. Terus sekarang setelah menjadi Satgas, ada nggak sih kelanjutan dari organisasi itu ada? Ada. Jadi Satgas itu merupakan regenerasi dari DOK. DOK itu merupakan DPS, OSIS, dan Kamtib, di mana Satgas ini adalah calon-calon untuk menerusi DOK. Iya. Terus kan Rama ini ikut lomba nih, pastinya dalam Satgas yang merupakan satuan petugas itu kan ada tugasnya ya. Iya. Itu teman-teman Rama bisa, teman-teman yang merupakan sama-sama satuan petugas ya, bisa ngerti nggak sih kalau oh Rama itu lagi sibuk, dia lagi mempersiapkan dirinya untuk lomba ini itu, mereka bisa ngerti nggak sih dan nerima apa adanya Rama gitu? Untungnya juga di satuan petugas itu penantang Kamtib, aku punya teman Sena, dia juga ikut OSN, jadi aku punyalah teman yang namanya itu senasib gitu, jadi aku sering curhat ke dia. Dan Sena ini juga kebetulan adalah koor dari PKamtib itu. Jadi dia dan aku kayak ngasih teman-teman yang lain bahwa kita tuh nggak bisa kayak tugas full seperti teman-teman. Maka dari itu teman-teman itu ngasih ke kita itu keringanan gitu. Kita tuh bisa kayak hanya tugas siangnya aja atau nggak tugas paginya aja. Dan kita tuh juga bebas kayak milih kapan kita misalnya mau tugas jaga gini gitu. Se-fleksibel kita lah, karena kita juga dispen saat itu. Oke teman-teman, sesuai dengan pernyataan Rama terbuktikan kalau kita tuh butuh juga dukungan dari lingkungan kita. Contohnya kayak tadi, kita butuh dukungan juga dari teman yang harus ngerti gimana kondisi kita, supaya kita bisa memaksimalkan suatu hal atau suatu agenda yang kita ikuti. Nah Rama, dari semua hal yang udah tadi Rama ceritain nih, mulai dari beasiswa, terus ada OSN, organisasi, ada nggak sih hal-hal yang paling berkesan di masing-masing hal tersebut? Dari KLS dulu deh, Bas. Iya, boleh. Oke, jadi hal paling berkesan yang sebelumnya aku juga belum ceritain itu, setelah dari seleksi dinamika kelompok, itu ada seleksi chapter dan seleksi Seleknas. Jadi hal paling berkesan itu adalah di Seleknas, itu seleksi nasional, di mana itu dilaksanakan di Jakarta. Itu merupakan juga pengalaman pertama kali aku ke Jakarta. Jadi aku bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Kita juga sharing-sharing gitu pengalaman kita. Dan dari semua tahapan seleksinya itu mereka lah yang menurut aku yang paling kayak seru gitu juga. Karena kayak ketemu orang-orang baru yang kayak aksennya beda. Kayak itu merupakan pengalaman berharga menurut aku. Jadi kalau di OSN itu aku juga dapat pengalaman yang keren banget itu ketika aku mengikuti berbagai pembinaan itu aku juga ketemu teman-teman baru, teman-teman yang online yang dari jauh-jauh itu juga, sama teman-teman di satu sekolah aku juga ketemu teman dari bidang lain. Selain itu juga aku bisa memperdalam ilmu geografi lebih dalam, aku juga hampir mempelajari kayak ilmu-ilmu di kuliah itu, jadi itu sih Bas. Oke Rama. Tadi kan Rama sempat bilang tuh ya, hal-hal berkesan kan. Itu tuh Rama,
Kenapa hal itu bisa paling berkesan dan ada nggak sih hal yang mungkin yang tadi kan Rama sebutin kan positif banget ya, kayak ketemu teman, terus tuh apa ya tadi seru gitu kan, ketemu teman, bisa belajar aksen yang lain. Ada nggak sih hal berkesan tapi yang bikin Rama kayak apa ya, kayak nggak enak gitu di hati? Ada nggak? Mungkin hal berkesan yang jadi pelajaran tuh kayak ketika aku SMP itu aku nggak bisa ngasih hasil maksimal ke sekolah juga. Kayak sekolah udah ngasih banyak kepada aku, juga ngasih pelatihan gitu. Dan aku nggak lolos, itu menurut aku tuh kayak agak kecewa gitu pada diri aku sendiri gitu. Iya. Jadi aku juga belajar di pengalaman tersebut, aku harus lebih ekstra dalam belajarnya gitu dan bagi waktu. Oke, Rama, ada nggak sih manfaat dari Rama mengikuti organisasi dalam Rama mengikuti lomba-lomba ini? Contoh kan kayak kita organisasi itu kan harus menjadi orang yang apa ya, ramah gitu kan. Bisa nggak sih Rama terapin saat Rama mengikuti lomba ini, kan ketemu banyak orang kayak gitu, ada nggak sih? Ya, karena di organisasi juga kita pasien itu harus bekerja sama sama banyak orang. Di seleksi sebelumnya tuh di dinamika kelompok itu hal kerjasama ini tuh dites gitu, gimana kita kayak bisa kita teamwork gitu. Dan di seleksi selanjutnya di seleksi nasional juga seperti itu, kita ditantang untuk bisa nggak kita kayak beradaptasi cepat gitu dengan lingkungan baru. Jadi ikut organisasi ini merupakan pengalaman dan pembelajaran aku sih. Oke teman-teman, jadi untuk menjadi seorang yang berprestasi itu nggak cuma dibutuhkan otak yang pintar dan kemampuan yang tinggi, tapi kita juga harus bisa beradaptasi. Kita harus bisa beradaptasi dengan orang baru, terus kita harus punya attitude yang bagus ya untuk kita bisa berbaur di lingkungan yang baru. Dan juga mungkin bisa diterima dengan baik ya di lingkungan itu ya Rama ya. Ya, sebenarnya. Terus Rama, yang terakhir dah nih, apa sih setelah Rama memberikan informasi-informasi tadi atau sharing-sharing tadi, ada nggak sih pesan-pesan atau motivasi yang bisa Rama berikan kepada teman-teman? Mungkin biar teman-teman yang lagi nonton nih bisa kayak jadi Rama gitu, bisa berprestasi dan sekaligus berorganisasi. Untuk teman-teman sekalian, pesan yang aku kasih itu adalah jangan takut mencoba, karena kita tidak mencobalah itu menjadi kegagalan. Jangan takut untuk hasilnya. Jadi kita harus enjoyin aja prosesnya, apapun itu hasilnya itu akan menjadi pembelajaran untuk kita. Dan juga harus selama prosesnya itu kita harus menikmatinya. Karena yang nikmat itulah bukan hasilnya tapi prosesnya. Oke teman-teman, tapi selain itu juga sesuai nggak sih sama pepatah yang bilang kayak usaha tidak akan mengkhianati hasil? Bener kan Rama? Bener sih. Oke, pepatah ternyata nggak pernah bohong ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian episode Chip Speak kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode Chip Speak berikutnya. Saya Baska. Saya Rama. Sign out.